Bagaimana modelnya yang kita sudah berkeluarga? Kadangkala apa? Lebih sayang sama istri daripada ibunya. Bu, halo ibu. Ibu, bu, jangan menyuruh suami memilih antara istri dengan ibu. Kadangkala istri kan kalau marah, pilih ibumu atau saya. Mana bisa dipilih, sama-sama penting. Ya, ibu terus. Ibumu, kawin kau sama ibumu. Mana bisa kawin sama ibu? Ini ibu-ibu ini kadangkala ngomong nggak mikir. Ada di sini? Ada juga itu ibu, masya Allah. Suaminya jadi polisi, istrinya jadi kapolres. Kenapa istrinya masya Allah masakang? Baru 10 menit pergi suaminya ditelepon. Di mana kok pak? Di mana? Saya di kantor. Bohong, pulang. Saya di kantor, demi Allah. Foto dulu baru kirim. Ada begitu di sini? Ada kurang ajar sama mertua. Mertuanya datang dari kampung dari Sulawesi Selatan, bawa beras, bawa kelapa, naik dari Parepare ke Batu Licin. Dia bilang istrinya, biasa, bapakmu bawa beras 50 kilo, ayam 2 ekor, bulan nanti 5 juta. Ada yang begitu di sini? Bapak-bapak, ada istri model gitu di rumah? Ada? Saya ajari pak sebagai sesama lelaki. Kalau ada istri seperti itu, jangan dicerai. Kasihan dia, tambah jadi 2. Biar dia tahu rasa. Setuju pak? Setuju? Nah, dengar ibu, hati-hati bu. Makanya ketika datang mertua dari kampung, istri yang soleha mestinya dia sujud syukur. Ya Allah, terima kasih kau utus orang tua ini datang ke kampung ini, datang ke Batu Licin. Gara-gara inilah orang tua sehingga saya punya suami. Gara-gara inilah orang tua punya anak yang menjadi suami saya sekarang. Andai saja tidak ada anaknya ini orang tua, maka sampai sekarang mungkin saya masih jadi gasturi. Gadis tua Republik Indonesia. Kayaknya bu, saya bilang sama istri saya di rumah, sayang, kenapa istriku sibuknya ini anak muda? Ya, enggak boleh kalau saya bilang sama istrinya Pak Bupati, dilempar saya. Itu sunnah, mengucapkan kata-kata indah kepada istri meskipun tidak sampai di hati. Membahagiakan istri itu sunnah. Ada ini wallahualam, bib cerita wallahualam benar atau tidak. Ada kakek-kakek, setiap dia panggil istrinya, sayang, ada tamu, sayang bikin air panas, sayang saya mau makan. Cucunya dengar, lalu dia bilang, ih kakek romantis betul. Panggil nenek, sayang melulu. Dia bilang kakeknya, sini dulu dah, jangan kau ribut. Kenapa? Saya lupa namanya nenekmu. Jadi ibu-ibu kalau dipanggil sayang, sudah 50 tahun suami istri tidak pernah dipanggil sayang, tiba-tiba dipanggil sayang, waspadalah. Saya bilang sama istri saya, sayang, boleh marah sama saya, boleh kau maki saya, boleh kau ucapkan apa saja sama saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting jangan kena. Silakan, saya terima dengan ikhlas. Itulah cobaanku sebagai suami. Tapi tolong jangan pernah menyakiti perasaan ibu saya. Ketika ibu saya kau sakiti perasaannya, tidak ada kompromi. Iya. Kenapa? Istri belum tentu kita jodoh sampai ajal. Ada namanya bekas istri, tapi ibu tidak ada nama bekas. Bujur kalau bujur banar Ustaz. Makanya bapak-bapak jangan pernah takut sama istri. Ada di sini takut sama istrinya? Ada? Berhenti jadi laki-laki pak. Masa takut sama istri? Istri itu bukan ditakuti tapi disayangi. Masya Allah.
Dan salah satu pribadi Rasulullah yang kita agung-agungkan tadi hampir 2 jam. Tahu Pak, pribadi Rasulullah setiap mau keluar rumah, beliau bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya? Ringgit? Bukan. Rupiah? Bukan. Dolar? Bukan. Apa? Sun, cium jidat istri. Nah, coba Bapak mulai amalkan besok. Setiap mau keluar rumah, Ibu, itu dong. Jadi kalau suami lupa, ingatkan Ibu, ingatkan Pak, sedekah dong. Cuma ada juga ini cerita, wallahu alam benar atau tidak. Profesor guru besar, pas pensiun mulai pikun-pikun. Dia bilang istrinya, Pak, ini sudah 1 minggu Bapak keluar, tidak pernah lagi cium-cium saya. Biasanya kalau mau pergi ngajar, cium saya. Ini tidak pernah lagi. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Jangan juga Bapak modus. Pura-pura lupa pembantunya lebih cantik dari istri. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, kembali tadi sakaratil maut. Demi Allah, anak yang durhaka sama orang tuanya tidak bakal mendapat keselamatan sakaratil maut. Suatu ketika Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tahu saya tidak bisa melihat wajah Allah di dunia ini. Saya tahu saya tidak bisa nampak wajah Allah di dunia ini. Tapi saya mau tahu bagaimana supaya Allah tersenyum sama saya meskipun aku tidak melihat wajah Allah. Bagaimana, apa yang saya harus lakukan supaya Allah tersenyum? Nabi bersabda, buatlah ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Jadi adik-adik sekalian, ayo hargai orang tua. Ada yang nanya lagi sama saya, Ustadz, gimana kalau bapak saya selingkuh? Bapak saya tukang mabuk, bapak saya tukang judi, bapak saya tidak pernah ngurus saya. Apa saya tetap wajib berbuat baik kepadanya? Jawabannya, buka kisahnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam bapaknya namanya Azar, nyembah berhala. Ketika Ibrahim mau ribut sama bapaknya, Allah ingatkan, Ibrahim, jangan kau ribut, itu bapakmu. Tapi dia nyembah berhala ya Allah, dia produsen menyembah berhala, dia bikin patung sama berhala. Allah berfirman, bagaimanapun itu orang tuamu, kau yang mengalah, kau yang keluar dari desamu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pintu pertama sakaratil maut.